selamat datang di channel PSFO PNVJ. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami lahirnya pembatasan sosial berskala besar dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Dalam bahasan kita, artinya setiap proses terkait dengan penanganan COVID-19, yakni pembatasan sosial berskala besar, itu tidak akan terlepas yang namanya dari aspek hukum. Oleh karena itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang pembatasan sosial berskala besar melalui perspektif hukum tata negara, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, secara teoritis, negara kita ini menganut yang namanya teori hierarki. Menurut Hans Kelsen, teori hierarki adalah suatu keadaan norma hukum di mana norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Sehingga kalau dalam praktiknya nih, kita dapat melihat hal tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dan pada angka 2 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 7 kemudian dijelaskan lagi bahwa hierarki peraturan perundang-undangan tersusun dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada tahap MPR, kemudian masuk lagi ke undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan juga peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi sesuai dengan teori tadi bahwa negara kita ini menganut teori hierarki. Nah, pasal 8 ayat 2 kemudian menjelaskan lagi bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga dia menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan ini harus dibentuk karena perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau karena kewenangan suatu lembaga atau jabatan, tetapi tidak boleh melanggar tadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait dengan penanganan wabah COVID-19, kita ini sudah punya undang-undang tersendiri. Undang-undang apa itu? Yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, undang-undang ini ternyata sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan jabatan atau lembaga negara. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat konsiderannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dijelaskan nih bahwa mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, undang-undang ini didasari oleh undang-undang yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu isinya nih, undang-undang ini memberikan cara terkait dengan bagaimana sih penanganan terhadap wabah penyakit. Ada beberapa cara yang ditetapkan melalui yang namanya kekarantinaan kesehatan. Yang pertama ada karantina rumah, kedua karantina wilayah, ketiga karantina rumah sakit, dan keempat adalah pembatasan sosial berskala besar. Dalam pasal 59 ayat 1 disebutkan nih terkait dengan PSBB bahwa pembatasan sosial berskala besar ini merupakan bagian daripada respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dijelaskan pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat, dengerin ya, kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Terkait dengan penetapan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan tata caranya itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kebijakan
Kekarantinaan kesehatan ini merupakan respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena kedaruratan kesehatan masyarakat ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah, maka penetapan terkait dengan kedaruratan kesehatannya itu ditetapkan melalui peraturan presiden. Dan kemudian, kebijakan terkait dengan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini adalah pembatasan sosial berskala besar, itu akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Bahwa dalam hal ini kemudian pemerintah memutuskan menetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Ketetapan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat terkait dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, setelah kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan, maka akan timbul respon. Yang tadi dijelaskan, salah satunya adalah yang diambil sekarang, pembatasan sosial berskala besar. Makanya pemerintah menetapkan melalui peraturan pemerintah, yakni dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, begitulah kira-kira proses terjadinya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dikaji dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga kesimpulannya adalah negara Indonesia menganut teori hierarki, di mana menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum ini akan bersumber pada suatu peraturan di atasnya, dan akan menjadi sumber daripada peraturan yang ada di bawahnya. Nah, dalam hal ini, pembatasan sosial berskala besar didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang mana hal tersebut merupakan amanah dari Pasal 5, Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28H, Ayat 1, kemudian Pasal 34, Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah menetapkan yang namanya keadaan kedaruratan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease tahun 2019. Nah, itulah satu rangkaian terkait dengan bagaimana pembatasan sosial berskala besar bisa lahir di Indonesia. Yuk, sama-sama kita jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Karena demi kesehatan aku, kamu, dan masa depan kita.